Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan salah satu tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait praktek coaching. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Desviana Dwi Anggawati selaku pengamat. Selanjutnya, yakni Ibu Risa Kumayasari selaku coach. Dan yang ketiga, yakni Ibu Emi Damayanti selaku coaching. Terima kasih. Selamat siang Bu Risa. Selamat siang Bu Deswi. Bagaimana nih kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah baik. Baik Bu Risa, kali ini Bu Risa kan mau melaksanakan praktek coaching kan? Iya. Di sini saya kan sebagai pengamat Bu Risa. Boleh lah ya Bu Risa kalau misalnya saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ya silakan Bu Deswi. Bu Risa, Ya. bagaimana sih rubrik penilaian yang akan Bu Risa lakukan pada praktek coaching kali ini Bu Risa? Pada praktek coaching kali ini saya akan menggunakan rubrik penilaian yang dilakukan berdasarkan algoritma Bu Deswi yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Risa. Lantas Bu Risa, dari kompetensi inti coaching, kompetensi mana sih yang ingin Bu Risa kembangkan? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi coach present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Bagus sekali Bu Risa. Nah, dari ketiga inti dari coaching tersebut, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Risa kembangkan? Nah, dari ketiga kompetensi ini Bu Deswi, di sini saya akan lebih mengembangkan pengajuan pertanyaan yang lebih berbobot Bu Deswi. Oh, berarti terkait dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Bu Risa? Ya, betul sekali Bu Deswi. Lantas, indikator ketercapaian seperti apa sih Bu yang diinginkan oleh Bu Risa dari pengembangan kompetensi inti coaching tersebut Bu Risa? Di sini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya kembangkan ini memberikan pertanyaan terbuka yang bisa menggali ide-ide dalam menyelesaikan masalah ataupun solusi untuk aksi nyata ke depannya. Oke, baik Bu Risa, mungkin Bu Risa bisa memanggil coaching. Ya. Selamat siang Bu Risa. Selamat siang Bu Emi. Bu Risa, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Kebetulan Bu Emi hari ini saya tidak ada kegiatan. Silakan Bu Emi kalau mau ngobrol-ngobrol atau sharing dengan saya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi akhir-akhir ini saya tuh merasa murid saya itu kurang fokus ketika belajar. Mereka tidak bersemangat, tidak antusias. Bahkan banyak di antara mereka yang belajar sambil bermain Bu. Jadi ketika saya memberikan materi, ketika saya memberikan pembelajaran, justru mereka itu ada yang mencoret-coret buku, kemudian ada juga yang membuat mainan dari kertas yang dari buku tulis mereka Ibu. Oh begitu ya Bu Emi. Jadi Bu Emi mempunyai permasalahan yaitu kurang fokusnya anak-anak dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Dari kegiatan ini yang Ibu harapkan apa ya Bu? Saya berharap Ibu, jadi setelah nanti kita berbicara, berbincang-bincang itu saya memperoleh solusi untuk jalan keluar permasalahan yang saya hadapi Ibu. Oh iya, saya mengerti bagaimana perasaan yang Bu Emi rasakan akibat dari permasalahan ini. Menurut Bu Emi, apa ya yang membuat murid-murid Bu Emi itu kurang fokus dan kurang semangat dalam belajar? Kalau menurut saya, murid saya itu kurang fokus dan kurang bersemangat dalam belajar itu karena pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang menarik dan monoton. Ya, saya menyadari itu Ibu. Dan selain itu sumber belajar yang saya gunakan ini juga sangat terbatas. Artinya hanya itu saja, kurang bervariasi. Sehingga mereka mungkin merasa jenuh dan bosan Bu. Seperti itu. Iya Bu Emi, coba sekarang Bu Emi flashback ke belakang. Nah, apa ya yang membuat murid Bu Emi itu kembali fokus dan bersemangat dalam belajar? Iya, baik Ibu. Kalau menurut saya, murid saya itu akan bersemangat lagi ketika saya memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi mereka.
Selain itu, ketika saya menggunakan sumber belajar yang lebih bervariasi, tentunya mereka akan lebih senang, lebih antusias seperti itu, Ibu. Benar sekali Bu Eni, saya sependapat dengan Ibu bahwasanya untuk menumbuhkan kembali semangat belajar anak, Bu Eni harus merancang pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, Bu Eni. Iya, Ibu. Jadi sekarang dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, Bu Eni ke depannya punya rencana apa Bu untuk mengatasi permasalahan yang Bu Eni hadapi tadi? Iya Ibu, jadi saya itu rencananya nanti akan merancang pembelajaran yang lebih menarik, misalnya dengan menggunakan game, kemudian saya akan memberikan kuis-kuis kepada anak-anak yang terkait dengan materi. Selain itu, saya juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih bervariasi. Misalnya saya nanti akan menayangkan video, kemudian menampilkan PPT tentang materi pembelajaran. Juga saya akan mencari buku-buku referensi dan juga buku bacaan, baik itu berupa komik maupun buku teks seperti itu. Bagus sekali Bu Eni, rencana yang akan dilaksanakan yaitu memberikan pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan tentunya ya Bu Eni ya. Nah, ini akan direalisasikan kapan rencana aksinya Bu Eni ini? Ya, insya Allah akan secepatnya ya Ibu, dan tentunya saya juga mohon dukungan dari Ibu dalam hal ini karena keterbatasan saya di bidang IT kan. Bu Risa kan pakar IT ya, jadi saya nanti juga mohon dukungan. Nanti saya juga berharap bisa belajar dengan Bu Risa tentang IT di sini. Siap Bu Eni, nanti insya Allah akan saya bantu. Semoga rencana Bu Eni nanti berhasil dan berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu Risa, terima kasih. Nah Bu Eni, sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Eni. Nah, dari rencana aksi tadi, komitmen apa yang akan Ibu? Nah Bu Eni, sekarang saya ingin bertanya bagaimana komitmen Bu Eni terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan tadi? Iya Ibu, jadi saya akan berkomitmen, saya akan membuat rancangan pembelajaran, ya, jadi membuat pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menyiapkan sumber belajar yang lebih bervariasi, dan itu insya Allah akan saya laksanakan secara kontinu dan berkelanjutan. Artinya tidak berhenti sampai di sini saja. Kedepannya saya akan terus melakukan upaya untuk mengembangkan pembelajaran di STEM itu. Saya juga harus selalu berinovasi dalam pembelajaran. Iya Bu, saya setuju sekali dengan komitmen Bu Eni dan saya akan selalu mendukung apa yang menjadi rencana Bu Eni. Iya Ibu, terima kasih banyak sebelumnya ya Ibu. Mudah-mudahan saja nanti rencana yang saya rencanakan ini akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu Eni, sama-sama. Semoga Bu Eni dapat melaksanakan rencana aksinya Bu Eni secara maksimal. Dan tentunya saya akan sangat mendukung dan saya sangat senang Bu Eni. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya ya Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Eni. Baik Bu Risa, ini tadi Bu Risa sudah melaksanakan praktek coaching. Sudah terlihat sekali bahwa tadi sudah sesuai dengan mitra ya, sesama mitra itu sudah terlihat. Lantas dari praktek yang sudah Bu Risa lakukan ini tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang ingin dikembangkan Bu Risa? Iya Bu Devi, dari praktek coaching yang saya lakukan tadi bersama Bu Eni, menurut saya sudah sesuai dengan indikator yang ingin saya kembangkan, di mana coaching yaitu Bu Eni sudah berhasil menemukan solusi atau ide-ide baru terkait solusi dari permasalahan dan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Coaching juga merasa nyaman dan sudah adanya keterbukaan. Mohon izin ya Bu Risa, saya ingin menyampaikan hasil observasi selaku pengamat. Benar sekali apa yang dikatakan Bu Risa, bahwa Bu Risa ini tadi sudah melaksanakan praktek coaching dan itu sudah memperlihatkan inti dari keterampilan coaching yang mau Bu Risa kembangkan, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bisa dilihat tadi bahwa Bu Eni selaku coaching itu ide-idenya
itu bisa tergali dengan mudahnya seperti itu untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Emi sendiri. Jadi istilahnya itu Bu Risa selaku coach itu sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan terlihat sekali bahwa tadi Bu Emi itu merasa nyaman sehingga antara coach dan coach itu sudah terlihat bahwa adanya keterbukaan. Jadi Bu Risa tadi sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, Bu Risa. Selanjutnya Bu Risa, dari ketiga kompetensi keterampilan coaching, adakah yang Bu Risa ingin kembangkan untuk praktek coaching selanjutnya, Bu Risa? Tentu saja ada, Bu Desi. Dari tadi yang mengajukan pertanyaan berbobot sudah ada hasilnya ya Bu ya. Nah sekarang di sini saya ingin mengembangkan lagi, yaitu tentang mendengarkan dengan aktif. Jadi saya akan lebih aktif lagi agar nanti kedepannya apa yang saya dapatkan akan sesuai dengan apa yang diinginkan dari coach. Seperti itu Bu Desi. Baik Bu Risa, siang hari ini tadi Bu Risa sudah melaksanakan praktik coaching. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya Bu Risa. Saya mohon pamit undur diri Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.